Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi alkena. Mohon disimak ya. Sebelum kita mengenal alkena lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih alkena itu. Jadi, alkena itu merupakan senyawa organik yang memiliki satu ikatan rangkap atau gugus fungsi C rangkap 2C. Berbeda dari alkana yang hanya memiliki ikatan tunggal antara atom karbonnya. Alkena mempunyai rumus umum CnH2n yang menunjukkan bahwa untuk setiap molekul alkena terdapat 2 atom hidrogen kurang dari yang ditemukan pada alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Contoh dari alkena sederhana yaitu etena dengan rumus kimia C2H4 dengan bentuk strukturnya seperti pada gambar. Setelah kita mengetahui apa itu alkena, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat tata nama alkena. Jadi, untuk membuat tata nama alkena, kita memerlukan beberapa langkah, teman-teman. Yang pertama, nama alkena itu merupakan turunan dari alkana. Jadi, kita perlu mengganti akhiran ana menjadi ena. Lalu, dalam alkena, rantai induk itu adalah rantai terpanjang dalam molekul. Yang ketiga, bagaimana untuk penomorannya? Untuk penomoran alkena dimulai dari ujung rantai induk, sehingga ikatan rangkap menampakkan nomor terkecil. Lalu, bagaimana jika kedua yang mempunyai jarak yang sama dengan ikatan rangkap? Jadi, jika terdapat masalah seperti di atas, untuk penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Selanjutnya, untuk alkena, apabila strukturnya mempunyai 2 ikatan rangkap, maka pada akhiran ditambahkan dengan diena. Sedangkan jika 3, maka ditambahkan akhiran triena. Yang terakhir, bagaimana untuk penulisan alkil? Untuk alkil ditulis menurut urutan pada alfabet. Misal ada gugus metil dan etil. Berdasarkan urutan alfabet, E lebih dulu dibandingkan dengan M. Maka untuk alkil ditulis dengan etil metil. Kita mengambil contoh dari 3,4,4 trimetil 2 heptena. Pertama, kita menentukan dulu rantai induk. Rantai induk yang ditentukan yaitu rantai induk terpanjang. Karena rantai induk terpanjang terdapat 7, maka namanya heptena. Yang kedua, kita memberikan penomoran. Penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi penomoran dimulai dari sebelah kiri. Lalu untuk cabang terdapat pada cabang ketiga dan cabang keempat. Lalu untuk cabang terdapat di nomor 2 sehingga namanya 3,4,4 trimetil 2 heptena. Untuk contoh di bawah, apakah menurut teman-teman itu sudah benar? Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat alkena. Yang pertama, sifat fisik alkena. Salah satu dari sifat fisik alkena itu wujud zatnya alkena dengan rantai panjang C lebih dari 15 berupa zat padat. Untuk sifat fisik alkena lainnya dapat teman-teman baca di layar. Lalu bagaimana dengan sifat kimia alkena? Pada reaksi pembakaran atau oksidasi, alkena menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Dengan reaksi 2C2H6 direaksikan dengan 9O2 akan menghasilkan 6 karbon dioksida dan 6 H2O. Nah, teman-teman, ternyata alkena ini mudah mengalami berbagai reaksi adisi. Yang pertama, alkena mengalami adisi dengan gas hidrogen dengan reaksi seperti di gambar. Yang kedua, alkena mengalami adisi dengan halogen yang akan menghasilkan 1,2 dibromopropana seperti reaksi di gambar. Yang terakhir, alkena mengalami reaksi adisi dengan asam halida yang akan menghasilkan 2 kloropropana dengan reaksi seperti yang digambar.
Selanjutnya, alkena mempunyai dua isomer. Yang pertama yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Dengan perbedaan pada isomer struktur mempunyai posisi ikatan rangkap dan posisi cabang atau karena perbedaan kerangka atom C. Sedangkan perbedaan pada isomer geometri terdapat pada penempatan gugus di sekitar ikatannya. Contoh dari isomer struktur terdapat pada rumus senyawa C4H8 yang memiliki 3 isomer seperti di gambar. Sedangkan contoh pada isomer geometri terdapat pada senyawa 2-butena yang memiliki 2 isomer seperti pada gambar. Kita sudah membahas beberapa hal tentang alkena. Sekarang teman-teman tahukah bagaimana alkena itu dibuat? Jadi teman-teman, alkena dibuat melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu reaksi dehidrogenasi, yaitu proses dehidrogenasi merupakan proses untuk menghilangkan molekul H2. Lalu yang kedua melalui metode reaksi eliminasi, yaitu penghilangan atau pelepasan. Yang ketiga, reaksi halogenasi merupakan proses untuk melakukan substitusi atom hidrogen pada senyawa karbon dengan molekul halogen seperti klorin, bromin, dan iodin. Yang keempat, reaksi dehidrasi yang merupakan proses umum yang digunakan dalam pembentukan alkena dalam alkohol. Di akhir pembahasan kali ini, teman-teman mungkin bertanya, apa sih kegunaan dari alkena? Tentu alkena memiliki banyak sekali kegunaan. Contohnya pada etana sebagai bahan baku dari pembuatan polieten. Lalu propena yang sering digunakan untuk pembuatan polimer atau sintesis dari peralatan masak. Dan ada juga butadiena sebagai karet sintesis atau karet rambut yang sering kita gunakan. Jadi ternyata alkena ini seringkali digunakan di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Ya, jadi mungkin teman-teman hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.